Shalom. Boleh saya lihat tangan saudara semua bersuka cita di tempat ini, haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Senang sekali bisa kembali bersama dengan saudara di tempat ini. Terima kasih buat Tuhan, terima kasih buat gembala saudara yang sudah kembali memberi kesempatan untuk saya boleh menyampaikan isi hati Tuhan di tempat ini. Saya percaya kita semua di tempat ini dalam anugerah berkat Tuhan yang luar biasa. Katakan amin. Haleluya, haleluya. Saudara, tidak terasa bahwa kita sekarang ada di bulan yang kelima di tahun 2023. Time flash. Saudara, sepertinya baru kemarin bulan Januari. Tiba-tiba sudah lewat sekarang bulan Mei. 1 bulan lagi kita akan kemudian masuk ke semester yang kedua. Dan di semester yang kedua saya juga percaya sekali. Time flash juga. Hari Kamis besok kita akan memperingati bersama-sama ibadah kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Saya setuju dengan Yosua tadi, bukan kenaikan Isa Al-Masih. Karena di Alkitab dibilang kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara. Nah kemudian kita sebentar lagi masuk semester 2. Saya percaya juga gak lama tiba-tiba kita sudah dalam pesta yang meriah untuk Natal, dan kemudian tahun baru, dan kita masuk 2024. Pesan saya di tahun 2024, Valentine boleh saudara. Kita akan menghadapi yang namanya Valentine. Tanggal berapa itu? 14 Februari. Gak salah, gak apa-apa. Untuk merayakan ya bersama dengan pasangan dengan cara yang benar ya. Nah, tetapi jangan lupa di 14 Februari tidak hanya saja Valentine, tapi ada apa di situ? Ada pemilu. Jadi pemilu tahun 2024 itu bukan 17 April seperti tahun 2019 atau seperti yang sebelum-sebelumnya 9 April. Tetapi khusus untuk tahun 2024 itu, ya ini lucu juga ya, bisa diadakan bersama dengan Valentine. Jadi saya percaya, saya berdoa karena itu dirayakan di hari kasih sayang. Biarlah setelah pemilu 2024 Indonesia penuh dengan kasih sayang. Indonesia penuh dengan kasih sayang. Nah sebab itu jangan lupa hadir. Jangan mentang-mentang itu hari Rabu, wah ini hari kasih sayang, melencer semua. Saya hanya menyampaikan, bukan menyampaikan politik di sini, tapi saya hanya menyampaikan sebagai hamba Tuhan, gunakan hak pilih, datanglah ke TPS. Selalu saya sampaikan 5 menit Anda menentukan 5 tahun bangsa. Datang, gunakan hak pilih, supaya Indonesia tetap dalam anugerah Tuhan, Indonesia tetap dalam damai sejahtera, dan yang terlebih penting, saya percaya itu disamakan dengan Valentine itu mungkin doa ya, karena orang selalu gitu, nama adalah doa, kejadian di tanggal ini karena doa, ya sudah kita anggap saja di situ adalah hari kasih sayang, kita berdoa Indonesia penuh kasih sayang. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Nah ketika kita bicara time flash, maka kita berbicara masa depan. Mari bilang dengan saya masa depan. Nah ketika berbicara masa depan, maka kita selalu ketemu dengan satu istilah yang namanya looking forward. Bilang dengan saya looking forward. 2, 3, looking forward. Saudara, dalam setiap kehidupan kita ketika kita berbicara satu dengan yang lain, untuk sebuah goals ke depan, sebuah target, sebuah tujuan yang ada di depan, selalu kita bilang, okay, now we are looking forward. Oke, sekarang kita melihat masa depan. Dan tentu yang diharapkan adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Masa depan yang penuh dengan damai sejahtera. Masa depan yang penuh sukacita. Masa depan yang penuh kemenangan. Salah? Tidak. Harus kita set goal seperti itu. Ya, looking forward. Nah, setelah looking forward, masuklah istilah yang kedua yang selalu kita tahu. Moving forward. Bilang dengan saya moving forward. 2, 3, moving forward. Setelah kita looking forward, maka langkah yang berikutnya selalu kita tahu adalah moving forward. Looking forward adalah melihat masa depan. Moving forward, maka kita bergerak ke masa depan itu. Kenapa? Karena kita nggak bisa tiba-tiba ada tombol, oke, tanggal 5 Januari, kita tekan berhenti dulu ya, saya masih nggak siap nih tanggal 6 Januari.
Tekan, tek, berhenti dulu ya, saya nggak siap nih bulan Februari, kayaknya nggak begitu fit deh untuk masuk Februari. Ditekan tombolnya, tek, berhenti dulu ya, nggak bisa begitu. Maka mau nggak mau, kita masuk ke istilah yang kedua, moving forward. Nah, ketika kita sudah looking forward, ketika kita sudah moving forward, maka kita mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mengalami yang nomor 3, yang jarang sekali dibahas, yang jarang sekali kita sadari, yang jarang sekali kita ketahui. Apa itu? Living forward. Menghidupi masa depan itu. Yang tadi, gak bisa ditekan tombolnya. Mau gak mau harus jalan. Nah, ketika jalan, mau gak mau kita ketemu yang namanya menghidupi masa depan itu. Living forward. Mari bilang dengan saya, living forward. 2, 3. Living forward. Nah, inilah pesan Tuhan di ibadah 1 dan ibadah 2 pada hari ini. Kita mempersiapkan diri untuk kita bisa menghidupi masa depan. Karena masa depan tetap ada. Suka tidak suka, masa depan akan kita hadapi. Suka tidak suka, masa depan harus dijalani. Mengerti? Katakan amin. Karena kita percaya bahwa Tuhan beserta kita, maka kita tetap living forward apapun yang ada di depan. Karena kita tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Amin. Maka ada dalam bahasa Inggris dikatakan, I'm not gonna live by what I see. Kan ada lagunya. Lagunya Hillsong. Saya nggak bisa nyanyinya ya, sudah lama nggak mimpin pujian. Tapi intinya ada lagunya ya. I'm not gonna live by what I see. Pokoknya gitulah, pokoknya kurang lebih gitu. Ya tahu ya. Kamu kan yang sekarang mimpin pujian tuh, kayak sekarang kamu yang harus tahu. Saya sudah berapa tahun nih? 2014 9 tahun. 10 tahun saya nggak mimpin pujian ya. Jadi ya lupa-lupa gitu Saudara. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel, but living by faith. Saya tidak hidup dengan melihat, saya tidak hidup dengan perasaan, dengan yang dirasa, tapi saya hidup dengan iman. Mari bilang dengan saya, aku hidup dengan iman. 2, 3, aku hidup dengan iman. Aku hidup karena iman. 2, 3, aku hidup karena iman. Nah, mari kita belajar bersama-sama bagaimana kita bisa living forward dengan cara yang benar. Bagaimana kita bisa living forward dengan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita belajar dari satu pribadi yang luar biasa, dari pribadi yang bernama Rut. Mari kita baca Alkitab kita bersama-sama. Rut 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saudara, nanti sore kalau saudara ada kesempatan untuk hadir, saya mengundang saudara untuk hadir, karena saya mau menyampaikan tentang kingdom generation. Penting untuk kita mempersiapkan generasi, ya. Nanti sore bisa hadir, saya mengundang. Tadi juga saya sampaikan di ibadah pertama. Kita belajar bersama-sama. Kita nggak bisa enak-enakan, saudara. Tahun 2045 itu adalah tahun Indonesia emas. Sadarkah kita bahwa tahun 2045 adalah 100 tahun Indonesia? Ada bonus demografi yang Tuhan anugerahkan buat Indonesia. Nah, ini spillnya sampai di sini saja. Dan nanti detailnya di sore hari saudara bisa hadir ya. Ini spillnya sampai di sini saja. Oke, nah sekarang saudara kita belajar bersama-sama tentang living forward. Kita belajar, kita baca dari Rut 1 ayat 1 sampai dengan 6. Kita belajar dari pribadi ini. Di layar ada bantuan Rut 1 ayat 1. Rut 1 ayat 1. Ini masih ayat 3 ya. Rut 1 ayat 1. Oke, mari kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimeleh, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Terus, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimeleh, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Terus, keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama
Rut dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Terus kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Katakan amin. Saudara, sedikit latar belakang daripada Rut. Rut ini adalah menantu daripada Naomi. Saudara, muncul Rut adalah ketika mereka sudah pindah ke Moab. Ketika mereka awalnya tinggal sebagai sebuah keluarga di Bethlehem Efrata, saudara, Elimelech, Naomi dengan kedua anak laki-lakinya Mahlon dan Kilion terjadi kelaparan. Sehingga kemudian mereka bermigrasi, mereka cari tempat yang tidak terjadi kelaparan. Ketemulah satu daerah yang bernama Moab. Saudara, ketika mereka tinggal di sana, tidak lama kemudian Alkitab mencatat suaminya Naomi mati, yaitu Elimelech. Tinggallah Naomi bersama dengan dua anaknya laki-laki. Dan kemudian mengambil perempuan Moab menjadi menantunya, Orpa dan kemudian Rut. Disinilah mulai muncul pribadi yang bernama Rut. 10 tahun kemudian mereka tinggal di sana, matilah juga kedua anak daripada Naomi, yaitu Mahlon dan Kilion. Sehingga sisalah Naomi dengan kedua menantunya, Orpa dan Rut. Saudara, tiba-tiba terdengarlah oleh Naomi, Tuhan sudah memulihkan Bethlehem. Tuhan sudah memberkati Bethlehem sehingga tidak terjadi lagi yang namanya kelaparan. Sehingga akhirnya karena ini merupakan daerah tempat asalnya, Naomi kemudian memutuskan untuk kembali ke sana. Nah, di tengah-tengah jalan, kemudian Naomi menyampaikan kepada kedua menantunya, bahasa sehari-harinya begini, kalian bukan berasal dari Bethlehem. Padaku sudah tidak ada apa-apa lagi. Padaku sudah tidak ada lagi anak laki-laki. Bahkan kalaupun aku menikah, gak nututi. Kalian sudah umur berapa, nanti anak laki-lakinya umur berapa. Kurang lebih begitu. Nah, sekarang kembalilah ke daerah asalmu. Gak ada yang salah. Kembalilah ke daerah asalmu. Saudara, kenapa? Harapannya ketika dia kembali ke Moab, dia bisa ketemu sama siapa? Keluarganya. Dia bisa ketemu siapa? Teman masa kecilnya. Bisa jadi komunitas baru mereka gabung di sana dan kemudian mereka bisa mungkin bekerja, mungkin berusaha, berkarya, dan mungkin ketemu jodoh di sana, kemudian beranak cucu. Sehingga tidak ada yang salah ketika Naomi berkata kepada kedua menantunya, pulanglah kembali ke daerah asalmu di Moab. Saudara, dan kemudian pilihan ini diambil oleh Orpa. Yes, gitu kurang lebih ya. Oke, gue balik nih. Dengan menangis, kemudian Orpa kembali ke Moab. Pertanyaannya, salahkah yang dipilih oleh Orpa? Tidak. Tidak salah, saudara. Tapi yang saya harus sampaikan begini. Apa yang diambil oleh Orpa adalah baik. Tapi saya harus sampaikan, yang baik belum tentu benar. Yang benar sudah pasti baik. Pilihan yang diambil Orpa gak salah. Gak salah. Karena nasihat dari Naomi kepada menantunya Orpa, baik juga. Gak ada yang salah. Tapi saya harus sampaikan, yang baik belum tentu benar, yang benar sudah pasti baik. Nah, untuk kita bisa mendapatkan yang benar, perlu kita berjalan dalam tuntunan Roh Kudus. Sehingga kita bisa mendapatkan pilihan yang benar. Kita bisa mengambil keputusan dengan benar. Bukan dengan apa yang kita mau, tapi yang Tuhan mau. Bukan apa yang kita kehendaki, tapi yang Tuhan kehendaki. Setuju, katakan amin. Nah, kemudian pulanglah Orpa. Tinggallah si Rut. Nah, apa sekarang Rut? Apa yang dikatakan Rut? Mari kita lihat ayat 16. Ini perkataan yang sangat luar biasa. Ayat 16, Rut 1. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Sampai di sini masih normal, enggak apa-apa. Terus, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam, masih normal. Nah, di sini yang menggelitik saya. Terus, bangsamulah bangsaku, lebih keras, dan Allahmulah Allahku. Dua kata terakhir inilah yang menggelitik saya.
Allahmulah Allahku. Kenapa saudara? Kalau saudara belajar Alkitab, maka saudara akan menemukan siapa Moab. Seperti apa bangsa Moab? Saudara akan mendapati bahwa bangsa Moab adalah bangsa yang menyembah berhala. Bangsa Moab adalah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Hidupnya sudah pasti jauh dari Tuhan. Karena hidupnya bukan menyembah kepada Tuhan, tapi menyembah kepada berhala. Saudara, tentu Rut dibesarkan dengan pola seperti itu. Tidak ada ide tentang Tuhan. Tetapi ketika Rut hidup bersama dengan Naomi, Rut bisa melihat satu teladan dalam diri Naomi. Kenapa saudara? Kalau Rut melihat perjalanan daripada Naomi, ini penuh dengan living forward. Kenapa? Karena ketika ketika Naomi masih tinggal di Bethlehem, waktu masih baik-baik saja, oke. Tapi begitu ada pergumulan karena kelaparan, Naomi mau tidak mau, dia harus living forward, menghidupi keadaan yang sedang dihadapi. Dia harus bermigrasi, dia harus living forward. Ketemu Moab, bukan yang bangsa menyembah kepada Tuhan, tapi menyembah kepada berhala. Mau tidak mau, dia harus living forward di sana. Dan gak lama dari situ, kemudian suaminya mati. Dan lama gak dari situ, 10 tahun kemudian, kedua anak laki-lakinya mati. Saudara, kalau dilihat di data, ada 5 saudara, yang dialami Naomi. Dia ngalami yang namanya kelaparan. Dia ngalami yang namanya harus ngungsi. Perjalanan ngungsi. Yang ketiga, dia masuk ketemu bangsa. Sekalinya ketemu bangsa, memang gak terjadi kelaparan, tapi menyembah berhala. Yang keempat, suaminya mati, gak lama tinggal di Moab. 10 tahun kemudian, gak lama 2 anak laki-lakinya mati. Nah, apa yang didapati oleh Rut dari kehidupan Naomi, saudara? Perhatikan, dari 5 peristiwa living forward yang dialami oleh Naomi, ada 1 juta alasan untuk Naomi bersungut-sungut kepada Tuhan. Ada 1 juta alasan pembenaran untuk Naomi kemudian meninggalkan Tuhan. Ada banyak alasan untuk kemudian Naomi bilang, Tuhan kok ternyata begini. Aku menyembah kepada Tuhan, aku ngikut Tuhan. Lah kok hidupku soromen kayak gini. Saudara, ada banyak hal, ada banyak pembenaran untuk Naomi bisa melakukan itu. Tapi Naomi tidak melakukan itu. Saudara bayangkan, Naomi itu tinggal di sebuah bangsa yang menyembah berhala. Tetangga depannya nyembah berhala, kanannya nyembah berhala, tetangga kiri nyembah berhala, tetangga belakang nyembah berhala. Dia pergi ke sebuah komunitas apa, dimanapun, semuanya menyembah berhala. Buat Rut berpikirnya gini, sederhana saja. Dengan pergumulan yang dihadapi, dijalani oleh Naomi, mudah harusnya dia kemudian wis gak Tuhan-Tuhanan terus ikut berhala ini, saudara. Apalagi kemudian yang dilihat tetangga-tetangganya, komunitas teman-temannya nyembah berhala, makmur semuanya. Timbullah rasa iri rohani. Waduh, tambah parah, saudara. Tapi yang dilihat oleh Rut adalah Naomi tidak seperti itu. Naomi dilihat oleh Rut, dia tetap punya keteguhan untuk tetap mengiring Tuhan, untuk tetap menyembah kepada Tuhan, tidak kepada yang lain. Dia tetap melihat dalam diri mertuanya, Naomi, penuh dengan rasa syukur. Padahal ada 1 juta alasan yang membenarkan untuk dia bisa jauh dari Tuhan, tapi dia tidak lakukan. Saudara, kalau kita berbicara living forward, maka saudara kan bisa melihat di Alkitab semua hamba-hamba Tuhan, semua nabi-nabi yang ada di dalam Alkitab, saudara dan saya, mereka pun jalani yang namanya living forward. Sebut saja Abraham jalani living forward, saudara. Waktu dia tidak punya anak, padahal ada janji Tuhan kepada dirinya. Keturunanmu akan banyak seperti bintang di langit, tapi gak ada anaknya. Sekalinya punya anak, tiba-tiba disuruh mempersembahkan di atas gunung. Dia living forward menuju ke apa? Menuju kepada satu target yang Tuhan sudah sediakan, yang sudah Tuhan janjikan. Apa itu? Aku akan membuat keturunanmu menjadi besar.
banyak seperti bintang di langit. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Orang yang memberkati engkau akan diberkati. Orang yang mengutuk engkau akan dikutuk. Aku akan membuat namamu masyhur, saudara. Tapi ternyata untuk menuju ke sana, ada harga yang dibayar. Saudara, berbicara living forward, maka berbicara proses. Mari bilang dengan saya proses. 2, 3, proses. Untuk kita bisa living forward, maka mau tidak mau kita harus menghidupi dan menjalani yang namanya proses. Saudara, yang saya pelajari dari kehidupan adalah proses itu menyenangkan. Yang saya pelajari dari kehidupan, proses itu membuat kita menjadi dewasa. Yang setuju katakan amin. Yang saya pelajari, yang saya alami dalam kehidupan, proses itu membuat kita tahan banting. Proses itu membuat kita menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Saudara, tidak ada satupun atlet yang kemudian jadi juara tanpa melalui proses. Penggemblengan yang luar biasa yang dialami oleh atlet itu pasti tidak main-main. Harga yang dibayar tidak main-main. Sampai kemudian dia become a champion, menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Itu tentu melalui proses. Jadi buat saya, saudara, untuk menjalani kehidupan, melalui kehidupan, proses is cool. Proses adalah sesuatu yang keren. Ketika kita memandang proses adalah sesuatu yang keren, kita jalannya juga tenang, saudara. Karena kita tahu satu hal, buat saya, kenapa kok saya memahami proses itu cool? Karena saya tahu saya tidak sendiri, ada Tuhan yang menjaga saya. Ada Tuhan yang bersama saya. Sehingga ketika proses waktu saya jalani, saya tahu kekuatan dari Tuhan yang membuat saya bisa melewatinya. Mengerti katakan amin? Semua mengalami living forward. Abraham mengalami living forward. Musa mengalami living forward. Daud mengalami living forward. Saudara, habis diberi minyak, diurapi sebagai raja. Apakah langsung menjadi raja? 1 Samuel 16, ketika Daud diurapi menjadi raja. Daud tidak langsung menjadi raja. Perhatikan itu. Looking forward-nya adalah menjadi raja. Tapi ketika dia moving forward, ternyata nggak langsung jadi raja. Dia harus living forward di dalamnya. Apa living forward yang dijalani oleh Daud? Baru diurapi jadi raja. Sudah merasa keren kan, lumayan kan? Wah, jadi raja nih. Tiba-tiba disuruh jadi pengamen. Sudah tahu jadi pengamen? Kenapa? Karena Saul ketika dia dirasuki roh jahat. Semua pemain kecapi dipanggil supaya bisa menangkan, mengusir roh jahat yang ada pada diri Saul. Nggak ada yang bisa, saudara. Tapi 1 Samuel mencatat, dipanggil Daud. Ini habis diurapi jadi raja loh. Suruh main encereng gitu, saudara. Ya, saya percaya dia menyanyikan dengan urapan. Dia main musik, main kecapi dengan urapan. Otoritas Tuhan ada dalam dirinya. Apa yang terjadi? Waktu Daud main, keluarlah roh jahat. Saul jadi tenang. Waktu Daud berhenti, nggak tenang lagi dia. Waktu Daud main, hilang lagi. Saudara, artinya apa? Dia harus melewati itu. Harus main kecapi dulu, nggak langsung jadi raja. Pikirnya setelah selesai main kecapi, lumayan lah. Berarti sekarang nih gue jadi raja. Enggak. Jadi catering, saudara. Nganter makanan buat siapa? Kakaknya. Di medan peperangan. Dia harus datang ke sana nganter makanan. Pikir gue jadi raja. Suruh nganter makanan. Delivery, saudara. Catering. Sudah sampai di sana ketemu Saul. Waktu dia lihat ada Goliat. Di situ dia mau melawan. Masih direndahkan. Kamu anak kecil jangan di sini. Kalau saudara lihat 1 Samuel 17. Dikasih jubah kebesaran, saudara. Jubah orang dewasa. Tapi di situ kemudian dia mengikrarkan 1 Samuel 17, dia bilang, Tuhan yang ada padaku, yang sudah menolong aku mengalahkan beruang, yang mengalahkan singa. Siapa kamu? Akhirnya kau lihat dikalahkan. Tapi apa yang dilakukan Daud? Dia harus living forward. Dia harus jalani itu semua. Dia harus bayar harganya. Mari bilang dengan saya, bayar harganya. 2, 3. Bayar harganya.
Proses itu nikmat. Sekali lagi 2, 3. Proses itu nikmat. Saudara, inilah yang kemudian dijalani oleh mereka. Mereka semua, kita lihat Ruth living forward. Abraham living forward. Musa living forward. Daud living forward. Yang terakhir, saudara. Tuhan kita Yesus Kristus pun juga living forward, saudara. Paling ujung ketika ada di Taman Getsemani. Saudara, Tuhan tahu. Yesus tahu bahwa dia harus mati. Makanya dia kemudian bilang, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku yang terjadi, kehendakmu yang terjadi. Dan akhirnya Tuhan Yesus menjalani masa yang ada di depannya dia. Yaitu mati di atas kayu salib. Tapi bukan berarti looking forward, moving forward, itu menjadi sia-sia. Karena ketika looking forward dari Tuhan, moving forward dari Tuhan, living forward dari Tuhan, dijalaninya bersama dengan Tuhan, pada kairosnya Tuhan, dalam anugerahnya Tuhan, akhirnya kita sampai pada tujuan. Yesus pun juga sampai pada tujuan. Walaupun mati di atas kayu salib, tapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Dan pada hari yang ketiga setelah dia bangkit, dia menjadi raja di atas segala raja. Dia hidup dan ada hari esok. Itulah sebabnya saudara dan saya ada di tempat ini. Karena kita tahu ada pengharapan di masa depan. Living forward yang kita jalani tidak sia-sia. Karena ada Yesus yang bersama dengan kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Katakan amin. Nah, Ruth saudara, dia mengalami pada saat itu dia living forward. Kemudian dia jalan bersama dengan Naomi untuk dia kembali ke Bethlehem. Apa yang dialami oleh Ruth saat itu? Yang dialami oleh Ruth adalah dia mengalami to be separated. Dipisahkan. Dipisahkan dari siapa? Dipisahkan dari komunitasnya. Dipisahkan dari keluarganya, saudara. Saudara, untuk kemudian dia living forward berjalan dengan Naomi kembali ke Bethlehem Efrata. Saudara, kadang dalam perjalanan kehidupan yang kita jalani, kadang-kadang kita mengalami yang namanya dipisahkan. Tapi saya mau sampaikan buat saudara, jangan takut waktu saudara dipisahkan. Karena ketika saudara dipisahkan, artinya Tuhan punya a great purpose di dalam kehidupan saudara. Waktu saudara dipisahkan, artinya Tuhan punya tujuan yang sangat luar biasa di dalam kehidupan saudara. Saudara, ketika 33 tahun yang lalu, saudara, sebelum saya bertobat bulan Maret dan kemudian melayani Tuhan tahun 1990, 33 tahun yang lalu kehidupan saya ini rusaknya luar biasa. Tapi di saat rusak yang begitu luar biasa, lumayannya, puji Tuhannya, saya masih ke gereja, saudara. Lumayannya, saya masih terus setiap hari Minggu ngikutin dan terus di telinga ini mendengar firman dan mendengar nama Yesus. Makanya firman Tuhan bilang begini, firman yang keluar tidak akan kembali dengan sia-sia. Amin. Jadi walaupun saya duduk di situ, mungkin motivasinya salah. Memang salah motivasinya. Karena supaya nggak ditanya sama orang tua, udah ke gereja atau belum? Sudah ke gereja, kan gitu. Dan kemudian yang kedua, tidak dicari gembala sidangnya. Karena saya waktu itu masih gereja Protestan, saudara. Di mana kalau hari Minggu nggak muncul, Senin ada kunjungan ke rumah. Nah, daripada saya dikunjungi, mending saya setor muka. Jadi kalau saya salaman, saudara, salaman di pintu mau pulang, itu salamannya itu yang heboh. Kurang lebihnya pakai bahasa isyarat gini, lihat muka gue ya, lihat muka gue datang nih. Jadi besok jangan didatengin gitu. Nah, saudara, tetapi pada saat itu kehidupan saya benar-benar rusak. Tetapi saya menikmati. Nah, tapi ketika tahun 90 saya harusnya mati. Saya pernah saksikan di sini, singkat cerita, akhirnya itu menjadi turning point dalam kehidupan saya, titik balik dalam kehidupan saya. Akhirnya kemudian jadilah seperti saya hari ini. Saudara kalau melihat hari ini, ya wah enak ya, bagus ya, dan sebagainya. Tapi mari kita lihat 33 tahun yang lalu sebelum saya bertobat. Saudara, pada saat itu saya dipisahkan.
Saya mengalami yang namanya to be separated. Dipisahkan, saudara. Dipisahkan dari komunitas saya. Dipisahkan dari teman-teman saya. Teman-teman yang rusak tentunya. Komunitas yang rusak tentunya. Saudara, saya dipisahkan. Dan ketika saya dipisahkan, saya di-mocking. Diolok-olok oleh teman-teman saya. Kemana-mana saya kalau misalnya lagi muncul gitu dipanggil, haleluya teko, haleluya teko. Kalau saya di kampus saya, saudara, di waktu itu di Tenggilis dan kan kampus ini ada di Tenggilis dan di Ngagel. Dan saya ketua senat universitas. Nah, saudara, pada saat itu sampai terus dibilang, puji Tuhan teko, puji Tuhan teko. Karena saya dikit-dikit puji Tuhan, dikit-dikit puji Tuhan. Apa yang terjadi, saudara? Air dengan minyak tidak bisa bersatu, tidak bisa campur. Apa yang terjadi, saudara? Akhirnya pelan-pelan mereka menjauh dari saya. Kenapa? Karena sudah tidak satu frekuensi lagi. Bahasanya sudah beda. Perilakunya sudah beda. Bawaannya sudah beda. Kebiasaannya akhirnya berbeda. Akhirnya saya diasingkan, mereka kumpul sendiri, ya sudah, enggak apa-apa. Saya merasa pada saat itu seperti jalan sendiri tapi tidak jalan sendiri. Karena saya ingat betul kakak saya bilang almarhum, Tuhan bersamamu, Immanuel. Saya masih ingat itu. Dan apa yang terjadi, saudara? Kemudian saya di gereja terus bertumbuh. Ini gembala saudara yang biasa saya panggil Kogun ini ya. Ini pada saat saya masih awal-awal 90, 92, 93, 94, beliau ini yang kemudian memberi kesempatan kepada saya, diajak kemana-mana urusan full gospel, saya mimpin pujian. Saya bersyukur Tuhan pakai beliau. Kesempatan diberikan, saya keliling terus sampai kita konvensi di Bali sama Pak Yones Gunawan, Kogun. Saudara, sampailah kemudian saya menjadi ketua Departemen Musik Pujian. Nah, begitu saya jadi ketua Departemen Musik Pujian, kemudian pada saat itu kita melakukan yang namanya setiap bulan saya kumpulkan para imam musik pujian. Saudara, setiap kita kumpul itu kurang lebih 1.500 sampai 1.800 orang. Karena saat itu dalam satu hari Minggu saya harus mengatur 72 kebaktian di Surabaya. Salah satunya yang dulu Kogun di Wijaya. jadi saya harus atur itu ya. Ini jadi kayak reuni, jadi kayak nostalgia nih ceritanya. Jadi saya harus atur itu, saudara. Nah, tiba-tiba dalam sebuah doa fellowship kami mengundang Om Kris Manusama untuk khotbah. Dan tiba-tiba begitu selesai khotbah, tiba-tiba beliau panggil saya, dia tunjuk saya, kemudian saya disuruh berdiri, istri saya kemudian mencatat. Dan pada saat itu kemudian Om Kris berkata, waktu itu belum jadi istri ya, waktu itu masih calon istri. Kemudian langsung Om Kris bilang, pisahkan dirimu. Kaget saya. Pisahkan dirimu, pisahkan dirimu. Kenapa? Karena pada saat itu kadang-kadang saya masih mencoba, ini gimana ya, rasanya kayak yang lama-lama ini kayak masih gandol-gandol gitu. Tapi jelas pada saat itu pisahkan dirimu. Karena Tuhan punya rencana yang luar biasa buat dirimu. Saya waktu itu nggak dong, saudara. Ya sudah, tapi saya terima, dicatat oleh calon istri saya pada saat itu, nubuatan yang disampaikan, dan ternyata benar, saudara. Akhirnya jadilah saya seperti hari ini. Dan melalui living forward yang saya jalani, kemudian saya di tengah-tengah saya melayani Tuhan, Tuhan kirim saya ke marketplace. Di marketplace Tuhan percayakan saya dengan sebuah usaha. Kemudian di marketplace Tuhan tambahkan lagi tugas di pemerintahan. Saudara, dan saya melihat akhirnya masuklah ke Mazmur 139 ayat 14. Kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Tuhan buat. Dan jiwaku menyadarinya. Mari kita baca Mazmur 139 ini, saudara. Mazmur 139 ayat 14. Mari kita baca sama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat
dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Amin, saudara. Jadi saya bisa bilang, Tuhan, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Kenapa, saudara? Karena ketika saya kembali ketemu, tanpa sengaja, ketemu sama teman-teman saya yang dulu, mohon maaf, segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Ketika saya ketemu sama mereka, bahkan baru-baru ini, keadaan mereka sama. Kondisi mereka rata-rata ya seperti yang dulu. Dan ketika mereka melihat keberadaan saya, sangat jauh sekali berbeda. Saya cuma bilang begini, ini karena Tuhan. Karena Tuhan memisahkan. Dulu kamu ngolok-ngolok saya, tapi Tuhan membela saya. Dan kemudian saya rangkul, saya bilang, ayo sekarang kamu juga pasti bisa. Saudara, suatu hari juga ketika Om Cece melakukan audisi. Ya, waktu itu kan saya melayani pertama masih paduan suara dulu. Mungkin masih ingat Om Dan almarhum. Paduan suara, setelah paduan suara, kemudian saya masuk ke singer. Kemudian solo, kemudian vokal grup. Tapi belum worship leader. Tidak lama setelah saya bertobat, tiba-tiba Om Cece membuat gini, kebijakan untuk memilih singer-singer baru sebelum dijadikan worship leader. Saudara, waktu dikumpulkan, wah kurang lebih ada 50 orang gitu, saudara. 50 orang, wah saya ngelihat, wih banyak sekali nih calonnya gitu. Padahal yang dipilih cuma terbatas. Jadi audisi Indonesian Idol saya alami tahun itu, saudara. Saya sudah alami ya, secara internal, Om Cece yang lakukan. Nah, apa yang terjadi, saudara? Setelah dilakukan dari jam 7 sampai jam 9. Begitu sudah selesai jam 9, tiba-tiba beliau menyampaikan begini. Nama-nama yang saya sebut di bawah ini, setelah ini tolong tinggal di tempat. Disebutkanlah 5 nama. Termasuk saya di dalamnya. Dalam hati saya, wah berarti ini termasuk keren lah ya, lumayan lah. Dari 50 orang ternyata dipilih 5 dan ada nama saya di dalam. Udah singkat cerita, semua pulang 45 orang, tinggal saya berlima. Udah Om Cece duduk bersila, ayo sila-sila. Duduk kan di karpet. Begitu saya duduk, saya mulai sadar. Ternyata 4 yang lain kok sangar-sangar. Kenapa? Ada yang tatonya di sini panjang. Ada yang kemudian tindian ya, tahu tindian ya? Tindian. Ada yang sangar-sangar. Udah, kalau saya termasuk dari salah satu dari mereka juga yang gondrong. Rambut saya itu panjangnya seperti ini. Yang mimpin pujian ini siapa? Istrinya Yosua ini loh. Kurang lebih, apa sama? Ya Gabriel. Kurang lebih panjangnya seperti itu, kurangin dikit gitu, saudara. Saya mulai sadar, lah ini mah bukan spesial yang dipilih 5 orang. Ini kayaknya bakal disembelih semua ini 5 orang ini. Saya mikir, wah gimana? Tiwas GR. Saya udah mikir gini, waduh kawat. Benar saudara apa yang terjadi? Akhirnya Om Cece bilang begini, saya melihat potensi di dalam diri kalian. Ya lumayan lah, lumayan. Ada kalimat itu ya, paling enggak ada hiburan gitu lah. Tapi, nah kan gitu saudara kan, motivator itu kan gitu, wah bagus. Tapi, gitu, nah, kan gitu. Tapi, nah, tolong diperbaiki ya, karena kita ini di depan. Nah di depan itu harus menjadi inspirasi buat jemaat. Lah gimana kalau model kita di situ kayak gini, ditunjuk kita berlima. Terus kira-kira jemaat gimana? Wih ternyata ya boleh ya kayak gitu. Niru kabeh saudara, kan jadi rusak itu nantinya. Nah apa yang terjadi saudara? Akhirnya saya saat itu besoknya ke tukang potong rambut saya. Tukang potong rambut saya sampai bilang gini, Mas serius nah mas. Karena apa? Tukang potong rambut saya sampai nggak yakin. Karena dia sudah ngatur dengan rupa panjangnya itu bagus banget gitu. Tapi tiba-tiba harus dipotong. Saya bilang, gak apa-apa. Pasti rela. Pastilah sudah pasti. Saudara itu salah satu living forward pertama saya. Saudara.
Saya tutup mata selama proses potong rambut. Saya merem aja gak berani buka. Begitu, udah mas, udah. Begitu saya lihat, wah mas ampun. Itu kalau bahasa mereka, astagfirullahaladzim. Gitu. Tiba-tiba, potongnya pendek sekali. Saya langsung, hah? Saya lihat di bawah, wih panjang segini saudara. Rambut saya yang dipotong itu. Saya langsung, waduh, udah. Itu saya ingat hari Selasa. Apa yang terjadi Selasa depan dikumpulkan lagi. Begitu Selasa, ternyata yang datang 46. 45 yang pulang, dan 1 yang kembali. Yang 4 tidak kembali. Tahu ya, kan tadi 50. 45 pulang. 5 ini GR. Ternyata habis malah. Nah, setelah disembelih, Selasa depannya cuman 1 yang balik. Jadilah 46. 1 itu siapa? Ini. Yang kembali. Saudara, segala kemuliaan buat Tuhan. Nah, setelah kira-kira saya lupa ingat sekitar tahun, saya udah di DPR. Saya lupa kurang lebih tahun 2000 berapa ya? 2012 mungkin atau 2000, saya lupa antara itu. Saya lagi mimpin pujian di Manyar 8:30. Selesai jam 10:30 saudara. Tiba-tiba ada 1 orang laki-laki datang kepada saya. Dia nyalamin saya. Dia bilang, kamu pasti lupa dengan saya. Saya bilang, mohon maaf siapa ya? Kamu pasti lupa dengan saya. Iya sih kayaknya lupa saya. Akhirnya kemudian dia bilang, kita adalah 5 orang yang dipanggil. Saya kaget. Saya sayangnya lupa minta nomor teleponnya, namanya paling tidak kan bisa saya pegang. Saudara. Kenapa? Karena dia masih sama seperti waktu tahun 90. Tetap sangar, tetap gak berubah. Terus dia bilang, tahu kalimatnya? Kalau ngelihat kamu hari ini, tahu gitu dulu aku juga mau bayar harga. Tapi pesan saya pada saat itu, belum terlambat. Kamu masih bisa bayar harga sekarang. Melangkah ke depan, ayo. Nah, cuman salahnya saya sudah minta ampun sama Tuhan, gak minta nomor teleponnya. Jadi akhirnya doa saya, tak serahkan pada Tuhan. Biar malaikat Tuhan, biar Roh Kudus yang jaga orang itu. Nah, aku gak tahu sudah, saya gak tahu dia di mana. Tapi waktu itu dia bilang, dia bilang seperti itu bahwa tahu gitu dulu aku juga mau bayar harga. Saudara, sebenarnya telat tidak ada. Orang selalu bilang penyesalan tidak ada. Penyesalan yang terlambat. Gimana sih? Penyesalan selalu datang terlambat. Tapi saya mau sampaikan bahwa lebih baik ada penyesalan dan kemudian bertobat dan kemudian moving forward, living forward, bayar harga. Di dalam Tuhan dengan anugerahnya pasti kita bisa dipulihkan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Asal kita berjalan dalam kehendak Tuhan. Amin. Nah, artinya apa saudara? Living forward saya pun jalani. Dan akhirnya sampailah seperti hari ini. Bukan kuat dan bukan gagah perkasa saya. Semua tadi menjalani looking forward, menjalani living forward. Dimulai dari looking forward, moving forward, kemudian living forward. Yang paling terakhir yang mau saya sampaikan buat saya, yang saya mau sampaikan buat setiap kita, yang Tuhan berikan. Mari kita lihat saudara, ada 3 hal. Saya sampaikan poin-poinnya saja. Kalau mau isinya saudara tinggal minta rekaman atau lihat YouTube di ibadah pertama. Di ibadah pertama tadi itu penjabarannya. Yang di sini saya sampaikan poin-poinnya saja. Nah, untuk kita bisa living forward, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, tetap melakukan yang terbaik. Mari bilang dengan saya, tetap melakukan yang terbaik. 2, 3, tetap melakukan yang terbaik. Nanti saudara lihat penjabarannya di ibadah pertama melalui YouTube. Ya, nanti saudara lihat penjabarannya di sana. Jadi Ruth ini saudara, dia mengalami satu living forward yang tidak mudah. Tapi di saat yang tidak mudah itu, Ruth tetap melakukan yang terbaik.
Terbukti Alkitab mencatat walaupun pekerjaannya hina, memungut jelai, yang pekerjaan ini job desk-nya diada-adakan, karena sebelumnya tidak ada, berhenti sampai di penyambit. Tapi Rut tetap bekerja dengan melakukan yang terbaik. Alkitab bilang dia bekerja dari pagi sampai petang. Amin saudara. Tetap melakukan yang terbaik. Penjabarannya nanti saudara bisa lihat di ibadah yang pertama. Ora et labora, saya hanya masuk di situ. Ora et labora itu berbicara, artinya adalah berdoa dan bekerja. Tetap punya iman, tetap percaya kepada Tuhan, tapi bukan berarti tidak ada yang dilakukan. Tetap ada yang dilakukan. Yakobus 2:17 itu ada iman, tapi juga harus ada perbuatan. Iman tanpa perbuatan mati. Iman tanpa perbuatan sia-sia. Ada yang harus tetap dikerjakan. Nah, yang kedua saudara, nanti penjabarannya saudara bisa lihat di ibadah pertama. Yang kedua saudara, apa yang dilakukan untuk kita bisa living forward, bisa bertahan di sana, dan bisa berkenan di hadapan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, dan kita sampai kepada tujuan yang Tuhan kehendaki. Yang kedua, tetap rendah hati. Mari bilang dengan saya, tetap rendah hati. 2, 3, tetap rendah hati. Rut tetap rendah hati saudara. Walaupun dia ini sebenarnya keponakannya, sepupunya Boas. Kenapa? Karena Boas ini adalah keponakan dari Elimelek. Elimelek siapa? Elimelek adalah suaminya Naomi. Harusnya Rut bisa ngomong, saya jangan mungut jelai dong, paling enggak saya jadi administrasi lah. Ini panas-panas nih, ada hujan, janganlah. Saya ini saudara bosmu. Enggak saudara, dia enggak ngomong begitu. Dia tetap setia, dia lakukan yang terbaik, dan dia tetap rendah hati. Dan apa yang terjadi saudara, justru dia dapat pujian. Sampai Boas bilang gini, aku mendengar apa yang sudah engkau lakukan terhadap mertuamu. Saudara, banyak hal. Rut tidak promosi, Rut tidak ngomong kiri kanan, enggak. Tapi justru orang yang mempromosikan dia sampai ke Boas. Sampai ke telinga Boas. Boas bukan dengar dari Rut langsung, enggak saudara. Karena Rut tetap melakukan yang terbaik, seperti untuk Tuhan. Dia rendah hati, nyampe saudara. Tuhan enggak tinggal diam kok. Tuhan selalu bersama kita. Katakan amin. Penting untuk jadi rendah hati. Karena dalam pergumulan dibutuhkan, dalam living forward, dalam proses dibutuhkan yang namanya rendah hati. Kenapa? Karena orang yang rendah hati bisa dibentuk. Orang yang rendah hati bisa dibilangi. Tapi kalau dia nggak rendah hati, nggak bisa dibilangi, nggak bisa dibentuk. Apalagi kalau dia jadi sombong. Orang sombong itu lupa diri. Iya. Lu nggak tahu siapa gua? Ya, kasihan saudara. Dia aja nggak tahu namanya dia. Kalau udah kayak gitu ya kasihan saudara. Nah, rendah hati supaya bisa dibentuk, supaya bisa dibilangin, supaya bisa dijadikan segambar dan serupa dengan Bapa di sorga. Setuju katakan amin? Yang terakhir, saya undang pemain musik worship leader singer. Yang terakhir yang dilakukan oleh Rut untuk bisa bertahan di dalam living forward adalah tetap taat pada tuntunan Tuhan melalui Roh Kudus. Saudara, mari bilang dengan saya, tetap taat pada tuntunan Tuhan. 2, 3, tetap taat pada tuntunan Tuhan. Saudara, kalau saudara melihat kisah daripada Rut, ini adalah gambaran kita kehidupan sehari-hari. Kenapa? Siapa Naomi? Naomi adalah Roh Kudus. Gambaran dari Roh Kudus. Siapa Boas? Boas adalah gambaran dari Tuhan Yesus. Siapa Rut? Rut itu saudara dan saya. Kenapa? Karena kalau saudara lihat dalam Rut pasal 3, nanti saudara lihat penjabarannya di ibadah pertama, maka saudara bisa menemukan bahwa Rut 3 ayat 1 sampai dengan 6, saudara bisa menemukan bahwa Naomi itu memberikan arahan jelas kepada Rut. Rut gini ya, nanti Boas itu kepengirikan. Nah kamu pakai pakaian, kamu pakai wangi-wangian.
Nanti kamu datang di sana, terus kamu duduk yang di paling pojok, di kakinya dan sebagainya. Itu jelas, kalau bahasa sekuler itu rigid. Rigid itu apa ya? Detail. Nah, jadi arahan daripada Naomi itu detail sekali. Bukankah Roh Kudus juga demikian, saudara? Roh Kudus kalau menuntun saudara, Roh Kudus menuntun kita itu rigid, detail. Begini. Waktu kita taat pada tuntunannya, maka kita mencapai keberhasilan. Kita mencapai dengan destiny yang Tuhan berikan. Kita mencapai kepada kehendak yang Tuhan berikan. Waktu kita taat. Saudara, Naomi adalah Roh Kudus. Ruth adalah saudara dan saya. Boaz adalah Tuhan Yesus. Kenapa saudara? Kalau saudara lihat di Rut 3 ayat 12-13. Setelah Ruth menjalani 3 hal ini. Living forward yang pertama. Apalah? Tetap melakukan yang terbaik. Yang kedua, tetap rendah hati. Yang ketiga, tetap taat pada tuntunan Tuhan melalui Roh Kudus. Apa yang terjadi saudara? Ruth kemudian ditebus oleh Boaz. Bukankah saudara dan saya ditebus juga oleh Tuhan Yesus? Amin. Jadi saudara dan saya ditebus oleh darah yang mahal. Darah daripada Tuhan Yesus. Saudara, Ruth juga demikian. Ruth ditebus oleh Boaz. Dan bukan hanya itu. Kemudian Ruth menjadi istri daripada Boaz. Wong cilik dadi priayi. Dari pemungut jelai jadi istrinya pemilik kebun. Ditebus. Bukankah saudara dan saya juga ditebus? Ruth menjadi istri daripada Boaz. Bukankah saudara dan saya adalah mempelai Kristus? Saudara dan saya adalah mempelai Kristus. Amin saudara. Dan kemudian setelah menikah, lahirlah anak daripada Ruth yang bernama Obed. Siapa Obed? Kakeknya Daud. Obed ini adalah papanya Isai. Isai adalah papanya Daud. Keturunan daripada Ruth ternyata raja yang disenangi bangsa Israel. Dan bukan saja itu, ternyata diteruskan sampai ke bawah. Akhirnya lahirlah Sang Juru Selamat. Tuhan kita Raja di atas segala raja. Siapa namanya? Yesus Kristus. Tuhan berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Tapi yang mau saya sampaikan adalah begini. Ketika lahir Sang Juru Selamat, ketika lahirlah Raja Daud, Ruth sudah gak ada, saudara. Ruth sudah meninggal. Ruth tidak ada. Artinya begini, yang mau saya sampaikan begini. Ruth tidak tahu bahwa keturunannya adalah Raja Daud. Ruth tidak tahu bahwa keturunannya adalah Yesus Kristus. Tapi yang saya mau sampaikan buat saudara begini. Waktu Ruth mengerjakan 3 hal ini. Tetap melakukan yang terbaik, tetap rendah hati, dan yang ketiga, tetap taat pada tuntunan. Motivasi Ruth cuma satu. Menyenangkan hati Tuhan. Motivasi Ruth untuk melakukan ketiga hal ini cuma satu. Ruth cuma mau berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa? Ini sebagai bentuk selaras dengan kalimatnya Ruth. Di Ruth 1 ayat yang 16. Allahmu lah Allahku. Dia tunjukkan dengan kehidupannya. Untuk total menyenangkan hati Tuhan. Total berkenan di hadapan Tuhan. Total melakukan kehendak Tuhan. Saudara, mari kita juga sama dalam kehidupan ini. Mari kita menjadi dewasa. Kita lakukan 1, 2, 3 dengan motivasi yang benar. Menyenangkan hati Tuhan. Perkara kemudian ada promosi. Kemudian ada keturunan yang luar biasa. Perkara ada kemudian ada berkat Tuhan yang luar biasa. Biarkan ini menjadi bagian Tuhan. Karena sebenarnya Tuhan sudah mengerjakan bagiannya dalam hidup kita. Yaitu menyelamatkan saudara dan saya. Amin saudara. Bagian kita kerjakan. Biar Tuhan mengerjakan bagiannya. Yang penting satu saja. Menyenangkan hati Tuhan. Waktu kita living forward. Kita minta Roh Kudus. Kita perlu Roh Kudus.
untuk supaya kita kuat. Dan kita pastikan waktu living forward, satu saja, menyenangkan hati Tuhan. Yang mau katakan amin?